Misalnya nih, Bang Sito ini adalah audit misalnya, ya Nang ya. Jadi artinya harus keluar dulu darah. Misalnya virus itu kan ada di darah. Jadi keluar dulu virusnya dan virus HIV itu harus hidup. Nah, seperti harus kami sharing di sini bahwa virus HIV itu hanya hidup pada tubuh manusia. Nah, dan tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Jadi kalau misalnya darah Bang Sito misalnya menetes di meja ini, itu sebenarnya per sekian detik itu langsung mati. Nah, rusak HIV-nya gitu. Karena yang selanjutnya juga virusnya juga harus cukup. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bertemu kembali dengan channel YouTube podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Saat ini kita akan berbincang-bincang tentang kehadiran gereja menjadi pelindung bagi imigran dan juga orang dengan HIV, dengan narasumber yang luar biasa yang datang langsung dari Bali G ke Kota Batam ini. Mungkin untuk memperdalam perkenalan, tidak kenal, tidak sayang ya. Kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang sudah datang jauh menyeberang lautan, ya kan Pak, sampai ke Batam ini dari Bali G. Boleh memperkenalkan diri? Oke, dari Atha duluan. Ya, terima kasih untuk Amang Preses dan juga untuk Amang Inang di distrik 20 Kepulauan Riau. Perkenalkan saya Diakones, nama saya Atha Pratiwi Sianturi. Saya melayani di HKBP AIDS Ministry sejak 2019. Sudah lama ya, luar biasa. Oke, kalau saya Amang Inang, perkenalkan saya Diakones Oka Nurhayati Boru Harianja, sudah melayani di HKBP AIDS Ministry mulai dari tahun 2012. Wow. Mulai dari calon pelayan HKBP hingga saat ini. Dan di sana sekarang sebagai koordinator divisi advokasi dan juga kemitraan. Sekaligus juga sebagai konselor HIV. Lanjut, Bang. Oke, nama saya Sikosi IT, saya staf belanja kewajiban pendampingan sana di tahun 2014. Ya, luar biasa, sudah lama bersama-sama dengan HKBP AIDS Ministry ya. Berarti sudah banyak orang yang terselamatkan ini Pak. Ya. Hingga saat ini, dan dalam hal itu juga kita terberkati dengan kehadiran Bapak Ibu di Batam ini. Mungkin bisa kita berbagi ya tentang informasi apa yang bisa kami dapatkan untuk menambah wawasan lah tentang imigran dan juga HIV/AIDS ini. Mungkin ada Bapak? Iya, sekedar kita tahu misi dari bapak-bapak, ibu-ibu yang datang sekarang ini, mereka itu punya misi mulia. Mereka melakukan pencegahan, memarcapura, kan itu, iya kan? Melakukan pendampingan juga, advokasi, ya kan, Inang Amang ya, dengan standar keunggulan. Ada 6 mandat di HKBP AIDS Ministry ini. Ya, semoga pertemuan kita hari ini sangat-sangat bisa berharga bagi siapapun yang mendengar dan melihat saat ini. Kita langsung saja ya supaya mereka memberikan apapun yang dapat tentang HIV/AIDS yang boleh kita rasakan manfaatnya nanti dan merasakan bahwa kita ini bukan orang-orang yang terbuang dan dibuang karena sesuatu yang ada dalam tubuh kita ini. Saya pikir bolehlah. Iya. Mungkin sebelum itu supaya agak rileks ya mungkin Bang ya. Boleh bercerita dulu bagaimana pengalaman perjalanan boleh sampai gimana gelombang lautnya atau udara-udaranya gitu. Gimana? Ya, kalau bisa sedikit bercerita tentang perjalanan kami, Amang Inang, memang itu penuh dengan drama ya. Karena memang dari Selangit transit ke Jakarta, terus sampai di sini. Puji Tuhan itu juga berkat dari doa semua yang ada di distrik 20 Kepulauan Riau ini. Nah, jadi untuk membuka
diskusi atau untuk membuka perbincangan kita pada hari ini tentang HIV dan AIDS. Juga tadi sudah sampaikan oleh Amang dan Inang di sini. Memang ada baiknya juga kami perkenalkan dulu apa sebenarnya itu HKBP AIDS Ministry ini Iya, ya, Amang betul. Inang. Ah, Iya, jadi sebenarnya HKBP AIDS Ministry ini adalah lembaga yang itu di bawah Departemen Diakonia yang khusus untuk upaya pencegahan dan juga pengendalian HIV AIDS. Jadi itu sebabnya Bapak Kadep juga akan hadir bergabung dengan kita di kegiatan migrasi HIV yang akan kita laksanakan mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 28 hingga mungkin hari Senin mungkin kami pulang karena ternyata ada konven distrik hari Senin Iya, disampaikan iya, oleh betul. Amang Preses tadi, Amang Inang. Dan HKBP AIDS Ministry ini sebenarnya berdiri tanggal 25 Februari 2003. Dan ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Iya, Yang hari ini. ke-23 tahun. Selamat Iya, ulang jadi tahun HIV AIDS ini Ministry. sebenarnya adalah hal yang patut kita syukuri, patut kita ya kalau bisa berjalan hingga saat ini itu tentu karena rencana Tuhan kan Amang Inang. Dan seperti misi dan visi kita ya semakin banyaklah yang terselamatkan, yang terbebas dari HIV dan juga semakin sedikit atau kalau bisa nol stigma dan juga diskriminasi lah terhadap orang dengan HIV. Mungkin itu dulu dari saya openingnya, mungkin ditambah lagi lah dari teman-teman dari Iya, sebelum kita lanjut perbincangan kita ini Bang, hari ini ulang tahunnya. Lagu Happy Birthday. Happy Birthday. Iya, itu 23 tahun ya Nang ya. Iya. Luar biasa. Kalau manusia itu sudah menanjak dewasa ya Bang ya, berarti sudah banyak yang sudah dilakukan. 23 tahun loh. 23 tahun. Ah, Iya. menjadi berkat bagi HKBP dan bagi Indonesia secara benar. luas lagi dan Bagi lebih luas dunia. lagi dunia ya Ya, kan? tapi ternyata HKBP ini bukan HKBP yang tinggal diam dengan segala sesuatu Iya, yang benar, terjadi. Perhatian HKBP itu mungkin bisa disampaikan biar orang juga tahu bahwa Benar. HKBP ini sangat memberikan perhatian yang penuh untuk Iya, HIV dan AIDS kan. iya, betul. Nah, Iya. mungkin ada yang bisa disampaikan Iya. cakupan program HKBP AIDS Ministry itu. Iya, Mam. Ya, silakan biar semua orang tahu bahwa Benar, HKBP yang terbaik di seluruh dunia kan. Oh iya. Silakan Iya. siapa boleh Jadi menyampaikan. menarik karena ini ulang tahun HKBP AIDS Ministry. Nah, ternyata 23 tahun yang lalu terkait dengan yang Mas sampaikan, ditemukanlah satu kasus orang yang sudah tahap AIDS pada waktu itu di Rumah Sakit Baligi. Lalu ada Dokter Loli namanya, kemudian Amang Pendeta Tauruk ya Kak. Ya waktu itu kan masih Amang JR. Ya, Mang Jaru Tauruk. Nah, HKBP melihat ada case waktu itu yang meninggal karena AIDS, langsung bikin rapat simposium dan menganggap ini penting untuk direspon, lalu langsung membentuk komite AIDS HKBP dulu. Jadi sebegitu cepatnya lah HKBP gereja kita merespon kasus HIV. Bahkan HKBP AIDS Ministry yang 23 tahun ini menjadi pionir atau penggerak layanan HIV yang ada di Tapanuli Raya. Ya, jadi karena kita waktu itu sudah bentuk komite AIDS HKBP, gereja lah yang mengadvokasi negara sehingga ada layanan VCT di Rumah Sakit Baligi. Dan juga HKBP juga yang mengadvokasi waktu itu kita ke DPR Tarutung, Taput, Tapanuli Utara, sehingga 2 tahun belakangan tersedialah obat ARV di Kabupaten Tapanuli Utara, dan syukurnya juga kita sudah juga advokasi ke Kabupaten Humbang, dan sekarang di Kabupaten Humbang, di Kabupaten Tapanuli Utara, Toba dan Dairi ARV sudah tersedia dan kerjasama kita sangat baik, dan boleh dikatakan HKBP itu tidak pernah menyerah ya Inang ya. Jadi sekalipun kita datang ke kantor DPR ditolak, ngapain sih ngomongin HIV, itu kan penyakit orang-orang yang gak jelas katanya, stigmatik ya. Ngapain gereja sibuk ngurusin itu, udahlah urus aja itu napas sebelum pengumuman ina gitu kan, seolah-olah ketika kita membicarakan HIV itu kita tidak sedang membicarakan nyawa manusia gitu. Kita bicarakan nyawa manusia emang, sehingga kami gereja datang untuk
memperjuangkan hak teman-teman ini supaya mendapatkan layanan akses kesehatan. Nah, HKBP AIDS Ministry sendiri melakukan pelayanan yang holistik. Meskipun kita di kantor itu hanya berjumlah 11 orang, tapi kita melayani di wilayah Tapanuli Utara dan seluruh HKBP gitu. Nah, apa aja yang kami layani? Kita punya 6 divisi. Pertama, divisi penjangkauan. Nah, di divisi penjangkauan itu kami menjangkau teman-teman yang punya resiko tinggi tertular HIV. Nanti kita boleh sharing juga apa itu resiko tinggi. Lalu kita ada penjangkauan kepada kelompok itu tadi kelompok rentan. Kemudian ada konseling dan tes HIV. Nah, HKBP bahkan mempersiapkan konselor-konselor HIV yang bersertifikat. Jadi puji Tuhan kita yang di HKBP AIDS Ministry, meskipun saya diakones, kakak diakones dan staf yang lain, kita sudah menjadi konselor nasional, konselor HIV nasional. Wah, Biasa. hebat sekali. Nasional. Ya. Oh, Iya, jadi tidak Tapanuli Utara. Nasional. benar kita dilatih untuk itu sampai beberapa waktu. Bahkan dulu ketika rumah sakit Bali belum begitu aktif, kita bahkan memberikan obat ARV meskipun secara teknis itu tidak diizinkan karena kita bukan farmasi ya, Inang ya. Cuman waktu itu karena mungkin pelayanan HIV ini tidak begitu urgent kali ya, sehingga kita pun diberdayakan untuk membuat resep gitu. Meskipun itu diketahui oleh dokter juga, jadi tidak sembarang. Tapi artinya gereja bahkan sampai memasuki ranah itu bagaimana lah supaya banyak ODIP yang terselamatkan. Nah, saat ini kita punya program untuk penjangkauan dengan menggunakan self testing namanya. Jadi ada alat tes HIV yang dia hanya dioleskan ke mulut begitu, kemudian kita bisa tahu apakah dia positif atau tidak. Jadi bagi yang agak-agak takut diambil darahnya, kita bisa itu ya Bang ya. Nah, kebetulan Bang Sito ini adalah koordinator divisi penjangkauan dan itu terkait dengan program kita yang ada di Batam. Jadi kita sedang memasuki ya benar, Batam. Datang hari Jumat, Sabtu. Yes. Jadi di divisi penjangkauan kita ada menjangkau kelompok rentan. Yang masuk dalam kelompok rentan adalah teman-teman migran. Dimana teman-teman migran ini kan sangat rentan ya, apalagi teman-teman yang undocumented. Kerap kali mereka kalau sakit mereka bingung kan untuk datang ke layanan kesehatan mana. Apalagi kita tahulah bahwa teman-teman yang undocumented itu kondisi keuangannya tidak begitu stabil untuk bisa mengakses layanan kesehatan gitu. Nah, padahal sebelum mereka berangkat harusnya gereja itu mempersiapkan anak-anak muda dengan informasi HIV/AIDS sehingga setidaknya mereka paham tentang HIV dan ya mencegah dirilah dari penularan HIV. Jadi di Bali G itu kami melayani teman-teman yang kemudian bekerja di Batam ini, lalu dia melakukan perilaku beresiko di Batam ini, pulang ke Bali G itu sudah dalam tahap AIDS gitu. Nah, kami berpikir kok bisa banyak ya teman-teman dari Batam gitu dan anak muda. Apa yang bisa kita lakukan? Ada apa sih di Batam gitu? Jadi datanglah kami Meriah. dari Bali G ini. Batam meriah. Apa di Batam gitu ya? Kok bisa banyak banget case-nya gitu yang tertular HIV dari Batam ke Bali G. Dan mereka pulang itu udah sakit dan orang tuanya yang udah tua itu malah merawat anaknya yang sakit, harusnya orang tuanya dirawat, malah mereka yang merawat gitu kan. Padahal HIV itu tidak serumit itu gitu. Lalu ada nanti dijelaskan lagi lah lebih tepatnya, baru kita ada divisi pendampingan. Jadi kita melakukan pendampingan kepada teman-teman ODIP. Jadi setelah dikonseling, nah kalau dia positif, dia menjadi dampingan seumur hidup. Jadi kami ini udah pendamping seumur hidup, meskipun nggak semua dalam hal bukan apa ya pendamping Untuk istri atau apa gitu ya. untuk suami ya. Tapi kalau Anda positif, kami dampingi Anda seumur hidup. Anda positif, aku datang. Iya. Jadi kami dampingin teman-teman ODIP mulai dari kecil hingga lansia gitu ya. Baru kita ada divisi pemberdayaan ODIP. Jadi teman-teman ODIP itu kan banyak ya Inang ya yang datang dari kelompok ekonomi sangat Minim. minim, sehingga
kami juga tidak hanya memberikan konseling penguatan secara psikososial, tapi kita melihat bagaimana bisa membantu teman-teman ini berdaya secara ekonomi. Meskipun bukan HKBP yang ngasih uangnya ya, tapi kita sebagai gereja menjadi mediator dengan pemerintah, dengan orang-orang baik yang bisa membantu teman-teman ODIP ini. Ya kalau dia petani, kita bantu modal petaninya gitu. Meskipun nggak banyak, tapi setidaknya mereka bisa makan 3 kali sehari lah. Betul. Lalu kita ada divisi komunikasi informasi edukasi. Kebetulan aku koordinatornya, divisi KIE namanya. Jadi di divisi KIE itu kita memproduksi bahan-bahan edukasi seperti buku saku, kemudian modul pendidikan seks. Kita juga menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, gereja dan sekolah-sekolah. Dan kita punya media sosial ya Kak Oka. Teman-teman yang mau tahu informasi HIV, kadang informasi HIV itu banyak Amang, tapi banyakan yang hoax, yang bilang bahwa HIV tertular dari tusuk gigi lah, yang bilang kalau kita cukuran di salon kita tertular HIV lah. Jadi orang itu lebih percaya sama mitos gitu ketimbang informasi yang benar. Jadi teman-teman yang mau tahu informasi HIV/AIDS yang benar dan terpercaya, kunjungilah sosial media kami. HKBP AIDS Ministry, kita ada di TikTok, kita ada di YouTube, ada di Instagram dan Facebook ya, Nang ya. Jadi lalu kita juga ada divisi advokasi. Nah, ketika hak-hak teman ODIP ini kemudian tidak dipenuhi, datanglah kita dari gereja. Jadi kita tuh seringnya bersama kadep, bersama pendeta. Jadi ketika pendeta datang ke kantor-kantor pemerintahan, kenapa ini gitu? Mungkin jadi lebih dipercaya bahwa kita memang penting untuk melaksanakan kebijakan itu. Meskipun kadang-kadang meski yang datang pendeta juga atau diakonis sering ya ditolak kami tapi Tuhan Yesus pun ditolaknya, jadi kami tidak menyerah. Tapi Batam tak pernah menolak. Ya. Senang kami datang ke Batam. Lalu itu tadi ada divisi pemberdayaan masyarakat. Jadi nggak hanya ODIP-nya diberdayakan, tapi masyarakatnya juga. Karena masyarakat yang ramah ODIP itu penting sekali untuk mencegah penularan HIV. Karena banyak yang teman-teman itu ya Kak, yang takut datang ke layanan kesehatan karena takut di stigma. Jadi mereka nggak mau berobat. Lalu yang paling penting juga dan tak kalah penting, kita punya divisi House of Love, rumah cinta untuk anak-anak yang sudah yatim atau yatim piatu tetapi dia hidup dengan HIV, datang dari ekonomi yang sangat lemah. Jadi HKBP membuat rumah bagi mereka, menjadi rumah bagi anak-anak yang hidup dengan HIV, diasuh, dirawat seperti anak sendiri gitu, disekolahkan gitu, kira-kira perkenalan singkatnya. Ya, luar biasa ini. Jadi mulai sekarang jangan pernah asingkan orang yang sudah HIV. Yes. Tapi sebelum Karena itu mereka kan, juga minum termasuk. dulu. Oh ya boleh. Oh iya, udah Oh, panjang ya. minum ya. Belum. Kayaknya harus ada part 2 ini kan. Iya. Kan kami kan masih di sini. Lama. Ya, boleh Bang, lanjut lagi. Kan Iya. sudah sekian nih. Iya. Sebenarnya kan orang-orang yang mendengar dan melihat ini sekarang harus tahu sebenarnya apa itu HIV/AIDS itu sendiri, ya kan? Iya, Ternyata gereja tidak tinggal diam. Iya, open. Ya. Buktinya KBP terbuka lebar-lebar Iya. untuk menjadi Mitra namanya? bagi Mitra. yang orang yang menjadi orang baik bagi orang yang merasa tidak baik. Mungkin bisa diterangkan, tapi kan Bang, disampaikan. tapi makin bangga aku sama HKBP Iya. aja. Makanya kita sekarang KBP asik, yes. Iya, menyala Menyala. HKBP. Kan gitu. Ya. Luar biasa. Artinya HKBP tidak bisa tinggal diam melihat orang-orang sekitarnya terjolimi dalam tanda kutip ya, Ya. karena ada sakit dalam tubuhnya gitu. Tapi menaunginya, bahkan tadi ada advokasi, ada rumah untuk penuh cinta. Itu Iya. luar biasa itu. Tapi terima kasih juga buat orang-orang baik yang mendukung pelayanan ini. Yang memberi banyak Terima waktu. kasih buat orang-orang baik untuk KKBP yang selalu mendukung. Iya, Ya. materi dengan juga supportnya. Iya. Masih banyak. Oke. Tapi itu dulu, kalau bisa disampaikan lagi lah. Sebenarnya HIV/AIDS itu apa? Iya. 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 Itu makanan ringan atau Dan makanan supaya berat? teman-teman yang di luar sana siapapun Iya. dia, Iya, betul. Lang. tanda kutip tuh, ya, biar mereka tidak merasa sendiri.
Dan mereka harus tahu bahwa mereka juga, ya kita kan nggak tahu kapan punishment itu ada. Tapi itu harus terjadi dan dialami setiap orang. Setiap orang ini juga ya, kita tidak tahu siapa itu. Siapa itu kenanya kan Iya. itu. Makanya kita terselamatkan sekarang dengan HKBP AIDS Ministry. Silakan Oke, ibu-ibu Amang. cantik, Iya. bapak yang cantik ganteng Jadi, nih. Sebenarnya karena Mang Inang dan juga untuk semua yang mendengar kami pada hari ini, Dan yang melihat. yang melihat ya, Iya dong, iya. karena sebenarnya HIV dan AIDS itu berbeda. Iya. Kalau HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Itu virus. Jadi seseorang atau kita bisa melakukan banyak hal, kegiatan, misalnya kita bisa podcast pada hari ini, tentu karena kita memiliki kekebalan tubuh. Nah, tetapi untuk teman-teman ODIP biasanya dibilang orang dengan Apa itu Inang HIV. Moli? Orang dengan dalam. HIV. Kalau Oh. mereka Orang sudah dengan terinfeksi Oh HIV, iya. panggilannya itu disebut dengan ODIP. Aman. Tapi Ya. kalau sudah ada juga Odi ya, indikasi- ingat ya, Odi ya. ODIP, orang Odi. dengan Odi. Odip. Odip, orang Odip. dalam HIV. Iya. Dengan Iya, Ya, orang coba dengan apa? HIV. ODHIV. Iya. Gitu. ODHIV rupanya. Odip. Nah, Iya, Bang. Jadi Terus. kalau HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi kita bisa melakukan kegiatan, aktivitas dan lain-lain itu karena kita memiliki kekebalan tubuh. Jadi untuk teman-teman ODIP atau mereka yang sudah terinfeksi HIV, kekebalan tubuh itu dimakani oleh virus HIV. Sehingga lama-kelamaan kalau itu tidak diterapi dengan obat ARV, antiretroviral, itulah yang dia mengakibatkan jatuh kepada tahap AIDS. Jadi HIV itu adalah virusnya, AIDS itu adalah penyakitnya. Begitulah sederhananya. Nah, jadi dari HIV ke AIDS itu bisa berlangsung bertahan lama sampai bisa mungkin dari 2 sampai 10 tahun atau 3 ke 5 tahun begitu. Jadi kalau HIV itu tidak ada gejala. Tidak ada gejala penyakitnya. Nanti Bang Sito akan cerita bagaimana tentang pengalaman hidupnya. Nah, terus kalau AIDS itu sudah ada gejala-gejala penyakitnya. Nah, misalnya ada diare berkepanjangan, ada TB, ada bisa TB kelenjar, TB usus, TB paru dan lain-lain. Ada juga biasanya penurunan berat badan secara drastis. Ada juga kadang jamur pada mulut. Tapi bukan berarti ya Manginang kalau misalnya ada seseorang yang kita lihat dia badannya kurus atau batuk-batuk terus langsung kita bilang jangan-jangan Amang Boni itu atau Amang Siagian itu udah HIV kan, nggak bisa juga begitu. Tetapi kita harus melakukan pemeriksaan lewat cek darah dan itu juga harus sukarela dan rahasia. Kalau dulu memang itu harus sukarela dan rahasia, tapi sekarang karena kemajuan ilmu pengetahuan juga, kesehatan juga, sudah ada juga sekarang tes inisiatif petugas kesehatan. Kalau dulu Amang Inang meluadong namar sahid, dia sudah mengarah ke situ, harus selalunya kami membujuknya. Itu ceklah kau ya itu datang ya untuk cek. Kasih dulu nomorku sama Inang katanya. Setelah dikasih nomornya kita hubungi, sudah nggak aktif lagi. Rupanya mungkin saja dia sudah meninggal atau mungkin saja dia sudah pergi keluar kota atau gimana gitu kan. Tapi kalau sekarang di situ kita melihat ada dia misalnya batuk-batuk terus menerus, demam berkepanjangan, diare berkepanjangan. Kalau dia sudah sampai di IGD, kita akan langsung menyarankan kepada dokter periksa HIV-nya karena dia suspek HIV, dicurigai dia HIV dan biasanya hampir 90% yang kita lihat itu kebanyakan ya Bang reaktif HIV. Nah, terus dari mananya sebenarnya seseorang ini bisa terinfeksi HIV kan gitu. Nah itu yang penting iya, tuh. jadi kan banyak sekali mitos yang bilang kan Amang. Iya. Kalau kita serumah dengan ODIP atau kalau kita pakai alat minumnya, gelasnya, piringnya, kita bisa kena HIV kan banyak seperti itu. Iya. Nah itu sebenarnya hanya mitos karena
faktanya HIV itu tidak menular melalui kontak sosial biasa. Jadi kita berpegangan, kita berpelukan, cipika-cipiki, apalagi ibu-ibu ya Nang ya, ketemu di gereja, di arisan, pasti cipika-cipiki gitu ya. Nah, HIV tidak menular lewat kontak sosial biasa. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan dengan ini. Itu sebabnya kalau ada keluarga kita, jemaat kita yang kita ketahui adalah ODIP, tidak perlu takut untuk datang ke rumahnya saat ada pertanyaan, saat ada kegiatan di gereja. Karena Amang Inang, kalau dulu di tahun-tahun 2014 atau 2018 stigma dan juga diskriminasi itu masih tinggi. Yang kami dampingi, yang kami lihat adalah maunya kadang dalam satu gereja dan olo sahudulan dohot inang yang sudah terinfeksi HIV ini dikosongkan satu kursi khusus untuk dia. Kenapa? Karena mitos itu masih melekat di dalam hati masyarakat, dalam hati dan juga pikiran masyarakat kan. Mau sahudulan nawan non hona gitu. Padahal sebenarnya tidak. Nah, HIV itu menular. Kayak HIV itu kan hidup di 4 cairan tubuh manusia. Yang pertama di darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga air susu ibu. Nah, jadi dari keringat, air ludah itu tidak menular. Amang ini. Jadi nang pola gabe biar kita kan, misalnya aku nih, misalnya kalau aku misalnya Odit, misalnya gitu ya. nang baru 7 bulan gitu ya, Amang ya. Nanti menularkan kau sama anakku, misalnya kan enggak begitu. Karena sebenarnya HIV ini sebenarnya yang bisa dikelola ini. Harus ada pintu masuknya. Makanya kan Inang, Amang, adanya juga 4 prinsip penularan HIV. Kalau disingkat itu biasanya kedup cuma. Yang pertama, virusnya itu harus keluar. Nah, misalnya nih, Bang Sito ini adalah ODIP misalnya, ya Nang ya. Jadi artinya harus keluar dulu darah. Misalnya virus itu kan ada di darah. Jadi keluar dulu virusnya dan virus HIV itu harus hidup. Nah, seperti harus kami sharing di sini bahwa virus HIV itu hanya hidup pada tubuh manusia. Nah, dan tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Jadi kalau misalnya darah Bang Sito misalnya menetes di meja ini, itu sebenarnya per sekian detik itu langsung mati. Nah, rusak HIV-nya gitu. Karena yang selanjutnya juga virusnya juga harus cukup. Yang keempat itu virusnya harus masuk. Jadi harus ada itu. Jadi kalau misalnya sudah ada 3 tapi aku tidak ada luka, nggak ada pintu masuk, ya gimana mungkin aku bisa terinfeksi HIV begitu. Tapi kadang karena mitos di tengah-tengah masyarakat ini yang selalu mengatakan HIV ini cepat sekali menular. Kalau kita berbicara dengan ODIP itu kita langsung terinfeksi gitu, karena sebenarnya itu harus diluruskan, itu adalah salah. Kalau dulu Amang Inang, banyaknya keluarga ODIP itu yang membakar pakaian, membakar tempat tidur, piring, alat-alat makan dan lain-lain, karena mereka beranggapan non hona mami Inang katanya gitu. Jadi kami bilang kasih aja sama kami selimutnya, bisa kami cuci atau apa dikasih kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi sampai sekarang Amang Inang, edukasi seperti itu masih tetap kita sampaikan kepada masyarakat, pun juga kepada gereja, kepada pelayan gereja, juga kepada pemerintah. Alana kalau sifat Amang dang holan pemerintah menolak kami, tetapi juga kadang pimpin gereja juga kadang menolak. Kenapa? Karena mereka berpikir, Amang, kami hubungi gitu ya, Nang ya. Amang tapat tuh pemaju sosialisasi HIV/AIDS di Huriat Tabu itu hira-hira Amang gitu. Saat kami maju Inang, dan ngadong ruas tak, nah HIV gitu. Jangan najugul. Jadi padahal karena Amang Inang yang perlu kita sadari adalah jemaat kita ini juga kan datang dan pergi ya, Amang Inang. Adanya yang kadang hari ini tidak masuk, adanya pergi gitu. Nah, apakah harus ada dulu jemaat kita yang terinfeksi HIV baru kita melakukan ini? Nah, karena sebenarnya mencegah
itu lebih baik daripada mengobati ya Nang ya. Nah tapi kita pelan-pelan memberikan masukan tuh distrik nasing majo kamu inang gitu kan. Nah oke lapor lagi ke pimpinan amang ini belum bersedia, oke berarti pindah gitu ya Nang ya. Karena kita berpikir, kita juga merasa bahwa ini juga adalah tanggung jawab dari gereja. Ini juga adalah bagian dari pelayanan diakonia untuk orang-orang yang terasing, untuk orang-orang yang terabaikan, karena seringkali ODIP itu mendapatkan menerima stigma dan diskriminasi. Kadang Inang, bukan hanya ODIP-nya saja, tapi juga keluarganya. Kenapa? Mau misalnya au adalah ODIP, sebenarnya suamiku itu nggak positif ya, nggak reaktif HIV, nggak ODIP. Ale kalau udah jual matong kan, kurasa itu suaminya sudah positif HIV, apalagi anaknya gitu. Sedangkan orang-orang yang sering bersama dengan kami datang ke kantor HAM, padahal sebenarnya cuma hanya untuk ke toilet atau kemana, dilihat orang HIV-nya itu katanya begitu, karena padahal sebenarnya hanya datang untuk bertamunya atau mampir gitu kan. Jadi sebegitulah tingginya stigma dan juga diskriminasi. Apalagi juga kadang kami ke kantor pusat ya Nang ya, atau kemana gitu, selalu langsung bilang, oh ngaruh biar ke diakonis HIV katanya kan. Nah jadi kami tidak apa-apa dibilang diakonis HIV, karena itu adalah salah satu juga cara kita untuk mengedukasi bagaimana HIV, bagaimana AIDS. Nah terus yang selanjutnya adalah, lalu bagaimana supaya kita bisa terhindar dari HIV gitu. Nah yang pertama ini khusus untuk yang belum menikah, untuk remaja, muda, ini harus absen untuk melakukan hubungan seks. Jadi janganlah kita permisif tentang seks untuk yang remaja dan juga pemuda. Terkadang ya Mang ya, kalau kita lihat terkadang ada misalnya ruas yang hamil di luar nikah, tapi kami pikir itu nggak ada di sini. Kalau si patar ruason, udahlah nanti bamolo nunga melahirkan manopoti nyata ya Mang, manopoti gitu. Artinya sebenarnya itu tidak baik. Sebenarnya semua remaja, pemuda itu sebenarnya harus menjaga diri untuk absen melakukan hubungan seksual. Ini adalah sebenarnya pencegahan yang paling aman kepada kaula muda. Yang kedua adalah be faithful. Ini semua pasangan itu harus setia kepada pasangannya masing-masing. Cukuplah satu suami, ya satulah istri. Atau satu istri, satu suami, kan Amang? Ya kalau sudah sendiri, ya tetaplah setia. Tetaplah setia ya mendampingi anak gitu ya Nang ya. Artinya ya harus lebih bijaklah lagi kita untuk memilih pasangan kita. Jangan gonta-ganti pasangan. Nah yang ketiga ada C, ini adalah konsisten untuk cek. Jadi kalau kita merasa kita adalah melakukan perilaku hal-hal yang beresiko, misalnya ada seks yang tidak aman, seks beresiko, atau penggunaan jarum suntik. Nah, jadi ini bisa secara konsisten untuk melakukan cek HIV. Terus tidak menggunakan narkoba. Dan edukasi juga sangat perlu. Jadi kalau kita Amang Inang di HKBS Ministry adanya pendidik sebaya kita. Jadi mereka ada di SMA 1 HKBP 1 Tarutung, SMA HKBP 2 Tarutung, ada juga SMA Bintang Timur Balige, HKBP Lumban Lobu, nah HKBP Sokosurung dulu. Jadi dengan adanya pendidik sebaya ini, merekalah menjadi informator untuk teman-teman sebaya. Karena kalau yang muda-muda yang cerita kepada yang muda itu lebih nyambung karena misalnya bahasanya juga begitu. Karena harapan kita mereka bisa menjadi informator untuk sesama teman mereka yang sebaya gitu. Jadi no drugs juga tidak memakai narkoba dan iman ya, faith ya.
karena Allah teh yamang sifata, itu yang selalu kita ingatkan kepada anak-anak remaja pemuda ini. Kalau merguru malua ya merguru malua lah, jangan pergi kemana-mana kan, unang gabe nongkrong entah di mana, dan juga memang harus bijak untuk menggunakan media sosial. Kayaknya udah panjang kali ya, karena udah jauh kami yang maangkan Ya, datang dari Bali, betul. jadi harus semua disampaikan. Bisa 1 jam. Tapi orang lama udah pernah belum lihat audit orang dengan HIV? Saya sudah waktu di distrik Samosir. Kalau Inang udah? Ya. Kayaknya belum lah. Berkeliaran ya. Ya. Belum Inang. Nah, jadi hari ini kita akan Mendengar Mendengar secara langsung. dan juga Kesaksian. melihat secara langsung. minum dulu kali ya. Merasakan, ya kan? Minum dulu. Ya kan? Kita akan mendengarkan kesaksian Iya, udah jauh-jauh nih. dari Langsung tanya. Dari Oke. Oke, silakan Silakan. Bang. Oke. ini harus disimak dengan benar. Perkenalkan, nama saya Situs Hive. Ya. Saya berasal dari Barus. Jadi saya terinfeksi HIV di tahun 2009. Wih. Sudah 2009 itu saya terinfeksi dari perantauan, itu letaknya di Jakarta, Pak. Jadi saya terinfeksi di sana. Tadi yang dibilang apa tadi ceritakan itu sangat kuat sekali. Yang stigma saya itu datang dari saudara sendiri, abang saya gitu kan. Tapi kalau ceritakan bisa nangis lagi nanti. Ya, tidak apa-apa. Makanya pengalaman adalah guru yang terbaik. Sediakan tisu Ya. Nang. Iya. Segitu aku diketahui positif, masih di kamar rawatan gitu kan, dikasih tahu dokternya. Ternyata kamu positif HIV, kami yang bikin sakitmu, kami yang bikin sendiri, itu sama saya itu kan. Jadi akhirnya langsung ditinggalkan aku sendiri di rumah sakit, nggak ada yang bantu sama sekali. Di situ lah putus asa, pas di kamar itu ada juga pasien 6 orang gitu kan. Jadi di situ kami dikumpulkan di ruang isolasi. Terus di samping saya besok malamnya teriak mati, sebelahnya mati lagi. Di depan begitu lagi seterusnya, tinggal aku yang keenam. Jadi aku seperti ini, takut juga karena sini udah di kamar. Tapi nggak jadi takutnya ya. Nah, jadi aku langsung bilang gini, Tuhan aku kapan? Gitu langsung. Wah. Jadi pas itu juga mungkin Tuhan belum waktunya untuk menjemput saya ya. Ya. Jadi dikasih kesempatan pada saat itu. Akhirnya dulu tahun 2009 itu konseling orang itu, pendamping orang itu masih sedikit gitu kan, belum sama banyak sekarang gitu, di mana-mana lembaganya sudah ada gitu kan. Jadi datanglah seorang pendamping dari mendekati saya. Dia udah sehat juga gitu kan, jadi aku dikuatkan dengan dia, lewat dia bicara dengan dia gitu kan. Akhirnya dari situ aku mau masih 30 tahun masa aku selesaikan gitu. Jadi aku semangat, aku pengen sehat, aku pengen buktikan sama saudara tadi yang saya menjadi saya bahwa aku bisa sehat seperti itu. Ya lama-lama juga nggak sampai di situ juga, terus karena nggak nafsu makan, mual terus muntah terus, timbul anemia. Transfusi darah 4 kantong dianjurkan dokternya. Jadi sendiri di rumah sakit. Jadi saat saudaramu di sini gitu. Jadi aku telepon abangku tadi. Gitu juga jawabannya, uruslah dirimu sendiri. Seperti itu. Jadi aduh miris sekali rasanya gitu kan. Jadi akhirnya aku kebetulan pada saat itu masih ada di kantong sedikit. Aku bayarlah pendamping itu untuk mengambil darah dari lantai dasar ke lantai 4 untuk transfusi. Pas sudah 4 kantong masuk, aku mulai segar. Akhirnya aku minta pulang kampung lah sama dokternya. Aku pulang ya, karena aku di sini nanti kalau aku meninggal nggak ada yang peduli gitu ya. Ya sama dokter, kamu belum bisa pulang karena HB-nya masih 9, nanti naik pesawat, oh ya kau nanti bermasalah gitu. Tapi aku udah nekat gitu, udah mau pulang, tapi bukan pulang ke kampung, ke Barus. Kebetulan ada kakak saya yang paling tua di daerah Toba juga. Di situlah aku disuruh biar dirawat gitu kan. Akhirnya pulang aku ke sana, benar juga sampai di Polonia kata dokter, baru mendarat pesawat, oyonglah aku di situ pusing. Jadi aku gini aja, pasrah aja lah sama Tuhan, Tuhan bantu aku, jangan permalukan aku. Seperti itulah aku terus. Dia penguatan terus. Akhirnya pertemuan aku dengan keluarga saya menjemput di Polonia. Sampai di Polonia, pulanglah ke Toba ini. Jadi pengobatan saya selanjutnya itu pemulihan di Toba. Sampai aku ke Adam Malik, tapi Adam Malik menyuruh kembali. Di rumah sakit HKB Balige sudah ada
pengadaan obat. Jadi kembali ke selanjutnya ke obat. Sebenarnya panjang sekali, tapi nggak cukup nanti 1 jam ya. Panjang sekali sebenarnya sini. Iya, iya. Nanti ada episode khusus abang. Iya, sedikit lagi boleh. Boleh. Jadi aku sebenarnya di waktu di Jakarta itu di situlah sebenarnya boleh nggak percaya boleh nggak ya, aku yang merasakan Iya. pas tahu perselingkuh sih zaman kita masih ingat ya, terselingkuh Emang? iya udah kan Saya- sebaya. Ya, saya seumuran sama. Udah tuh pas itu meninggal, di situlah aku kesakitan, mati segan hidup tak mau, seperti itu yang kurasakan itu kan. Jadi akhirnya mengkikilah kumpul paginya malamnya itu kan udah berlapis-lapis jaket, baju, kaos kaki tetap tembus gini itu betul gitu ya. Jadi pada akhirnya nggak kuat lagi aku Tuhan gitu lah ya. Jadi akhirnya aku nggak tahu, aku nggak pernah megang catering besar. Kok tiba-tiba ada tempat tidurku. Jadi dari situ, oh inilah jalannya untuk mengakhiri hidup, pikirku gitu kan. Ternyata aku coba lah memotong urat nadi, tapi aku masih sadar sakit gitu kan. Akhirnya aku letakkan pisau itu, aku tertidur. Pas dari situ jam 3 pagi aku masih ingat kali itu kan, itu memang benar membatas aku sampai sekarang bahwa aku sama Tuhan Yesus sangat cinta sekali gitu kan. Akhirnya ini langsung gini, penderitaan kami itu tidak seberapa gitu kan. Aku langsung terbangun coba ke sana gitu kan, aku langsung dalikan ke sebuah kalender Tuhan Yesus sedang memikul salib. Jadi aku sampai di situ nangis dah. Aku ngambil ke apa dari situ, kasih Tuhan Yesus, Tuhan aja masih peduli sama saya, kok saudara saya menjadi aku seperti itu. Disitulah aku mengakui dosa sama Tuhan Yesus, minta ampun sampai nangis. Nah itu yang aku rasakan, saya itu sangat itulah kalau ada stigma dari saudara, nggak ada yang mendukung kita kalau stigma ini bisa membawa kematian kalau kita nggak kuat atau nggak ada yang menguatkan kita seperti itu. Pendampingan Pendamping itu sangat dibutuhkan. Mungkin ada yang dapat disampaikan bagi orang-orang yang di luar sana. Tapi Seandainya sesuatu terjadi seperti apa yang terjadi, betul. boleh menyemangati mereka. Tapi emang sebelum itu Iya. yang menarik kan Bang Situ belum cerita kenapa dia ada sama HKBP. Iya. Ceritakan dong itu Bang. Nah, Saya bergabung di HKBP itu dulu waktu aku tinggal Toba ya, berobatlah ke Palige. Dulu di situ ini ada Sioko, ada magang situ ya. Calon Terus aku calon Yakode. Terus tuh ada saudara yatim Borsdalahi, ada Siutin Tagao. Jadi ada sebuah perdana siapa namanya Kak Tio. Kak Tio ya, 4 orang dari sana. Ya aku stres juga gak ada kerjaan, ya dulu kerja gitu kan. Jadi setiap aku kembali saya minta sama saudara yatim, kasihkan aku kerjaan karena stres aku di rumah seperti terus kan. Daripada akhirnya mungkin Tuhan mau ke jalan gitu kan. Pasang yang positif semakin banyak di Bali, gedak semakin banyak. Jadi orang itu butuh orang untuk menangani, karena orang ini kan sering keluar edukasi lah kemana lah gitu. Akhirnya disitulah aku ikut bergabung sama orang itu. Dulu itu masih dikontrak bawa sampai berapa tahun nih, 2014 sampai 2022 dikontrak gitu. Akhirnya pada saat itu juga departemennya yang Ibu Deborah gitu kan, itu sangat luar biasa berjasa ya, dia sama kayaknya. Ditanya lah orang yang teman ini kan, Sisi itu udah berapa tahun kerja di sini? Udah 12 tahun ya, nggak dia katakan nggak kalian promosikan jadi staf pegawai HKBP gitu ya. Jadi pada akhirnya dibuat lamaran, dipromosikan, gagal juga setahun gitu, masih percobaan. Datanglah ibu itu ke kantor, jadi didoakan lagi sabar ya, untuk tahun depan mungkin belum saatnya kamu hasil. Tetap tahun depannya baru diterima lah saya sebagai Dia sudah pegawai HKBP dia mah. Oh iya. Iya dong. Thank you lah buat HKBP. Thank you HKBP. Iya. Itu tandanya HKBP tidak menolak teman-teman ODIP untuk Iya. menjadi bagian dalam pelayanan. Betul lah. Apapun penyakitmu, apapun keadaanmu dan kondisimu, pasti saja ada jalan untuk kebaikan. Salah Ya. satunya yang tadi yang bikin aku sehat sampai sekarang, itu tadi ada yang disebut ARV. Itu yang aku minum sekarang, konsumsi setiap malam. Aku bawa aktivitas. Ya. Jadi Itu aku nanti kemana-mana info berikut. bawa obat tersebut. Jadi kalau aku kehilangan itu aku minum itu tepat tuh ibaratnya jam. Contohnya aku minum jam 7 ya, nggak boleh lewat jam 7 itu. Jadi bikinlah alarm untuk mengingatkan seperti itu. Jadi setiap malam aku minum. Jadi kalau nggak aku minum itu atau lupa, aku rasa kehilangan itu.
karena aku merasa itu nyawa saya yang kedua, Nyawa nyawa seperti itulah. Jadi teman-teman audit juga yang bosnya seperti itu, minum obat seterusnya gitu, atau kalau dibilang kan selamanya, jadi pusing selamanya, setiap malam gitu aja. Iya, itu sama halnya kalau hipertensi. Iya, benar, iya, benar. diabetes juga gitu ya, Nang. Itu nggak menakutkan lagi Iya, ya, obat iya, seumur iya. hidup tuh. Iya, benar-benar. Itu kan, hanya itu menopang saja. Iya kan, Mm-mm. luar biasa Bapak. Itu jadi apa? Kalau kami kan pendeta berkhotbah itu khotbah yang luar biasa. Kalau Betul. pengalaman hidup kan Iya. langsung nyata. Dan itu bisa apa support, menyemangati teman-teman, saudara-saudara mungkin saat ini merasakan gejala-gejala seperti yang pernah dialami oleh Bapak Sigit tadi. Jangan sungkan untuk langsung berobat. Ya kan, deteksi dini itu lebih bagus untuk pencegahan supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Kalau orang Batak bilangnya ada unang sumol sol di Dipudi dada si paingon Dada si nasuas. paingon nasuas. Coba bilang apa lebih jelas. Pak Bencak ya. Dari Unang Pak Ide aja. sumol sol di pudi. Ya. Baru tadi Dada si paingon. Dada si swada. Jangan menyesal nanti bukan karena tidak ada ingat edukasi sebelumnya. Itu maksudnya ya. Iya, iya. Akan begitu ya kan? Iya. Jadi sebenarnya kan, Nang, kalau kita lihat dari perjalanan hidup Bang Cito ini, satu hal yang selalu kita tekankan kepada audit, edukasi yang paling baik kepada masyarakat dan juga kepada jemaat itu saat audit itu sehat. Nah, jadi dulu kan karena sakit-sakitan, terus keluarganya tarung beheping nyon kan, gitu kan, nggak ada lagi yang bisa dia diharapkan gitu. Akhirnya mau berobat pun abang ini di sini mau gitu kan, tahun baru mana tahun baru, nggak ada yang melihatnya gitu. Nah, kita selalu sampaikan kepada teman-teman kita audit semuanya, kamu harus semangat, harus disiplin ARP, dan harus sehat. Nah, kenapa Bang Cito ini dipromosikan dan juga diangkat menjadi pegawai HKBP? Itu sebenarnya perjalanannya panjang. Karena dulu itu kan usianya sudah 40 berapa tahun gitu kan. Nah, HKBP kan harus 35 maksimal gitu. Iya, Tapi saat kita dulu berbicara sama Amang Sekjen, waktu itu masih Amang David, David Farel Sibuya, kita sampaikan bahwa abang ini adalah bisa menjadi motivator untuk teman-teman audit. Karena begini, nah, dia kan sudah merasakan AIDS, beberapa penyakit, gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh penurunan apa ini kan, karena HIV ini. Nah, jadi kan saat kita misalnya melakukan kunjungan ke rumah sakit, kunjungan ke rumah-rumah, atau saat kita mengatakan kepada seorang ibu atau seorang pasien, Amang sabar ya, harus teratur minum obatmu ya setiap hari ini ya. Terus kalau ditanya lah, emang Inang pernah minum obat ini? Kalau misalnya dibilang begitu kan, nah apa mau aku bilang kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya Bang Cito yang mengatakan itu akan lebih didengar. Nah, dan kalau dia marah kepada teman-teman audit, kalian minumlah obatnya, dia akan lebih didengar. Nah, jadi itu sebabnya sampai sekarang, walaupun dampingan kita itu ada di Batam ini, di mana lagi Bang yang Jogja? Di Jakarta, mereka masih mengambil obat dari kita. Karena itu juga tergantung dengan kenyamanan di mana dia bisa mengambil obat. Karena bukan yang ada di sini rumah sakit Kemuliaan Batam, yang itu rumah sakit rujukan HIV. Nah, tapi bagi teman kita ini nggak apa-apa, jauh, tetapi aku tetaplah dampingan HKBP AIDS Ministry. Dan kita selalu rutin untuk menghubungi teman-teman kita. Nah, kalau mereka juga kadang-kadang adanya pasien ini sudah merasa sehat, nah terus dia jadi lost follow up kan. Nah, kalau dia sudah lost follow up atau misalnya dia 6 bulan tidak minum obat ARP, maka bisa jadi di kemudian hari akan muncul infeksi baru yang tidak ada pada sebelumnya, dan itu lebih parah. Nah, itulah sebabnya Bang Cito ini dan kami juga itu juga melakukan pendampingan ke rumah-rumah. Jadi nang holan aka pemerintah dan juga yang lain yang menolak kami, pasien itu juga mau yang menolak kami. Baru kamu cara tuh jawabon katanya kan. Padahal kita mau menci anaknya supaya
anaknya ini sehat. sehat. Karena kita lihat perkembangannya anaknya ini kurang kalau dilihat dari perkembangan kesehatan anak-anak gitu, karena ini anaknya rambutnya sudah mulai menipis, berat badannya sudah mulai turun, apalagi ada keluarganya yang bilang udah diare loh anaknya itu, misalnya gitu karena. Nah, jadi saat kami datang ke rumahnya dikunci pintunya. Apaan kalian datang ke sini? Katanya. Tapi bagi kita itulah pelayanan. Karena hingga pada akhirnya ya mereka menyadari kan, dan mereka selalu bilang kadang kami menyadari urik kok dongolunami dihamu daripada dihami, katanya begitu. Nah, dan sebenarnya disitulah gereja sebenarnya hadir di tengah ketidakberdayaan, stigma dan juga diskriminasi. Kita juga adanya pertemuan komunitas setiap bulan. Jadi di beberapa daerah, misalnya daerah Humbang, ada misalnya 30 orang. Jadi di Taput ada 30 orang, di Balige ada 30 orang gitu. Jadi setiap bulan mereka itu rutin untuk melakukan pertemuan komunitas. Nah, disitulah mereka bisa saling sharing. Misalnya sudah ada nih ODIP yang baru. Ini akan dikuatkan oleh ODIP yang sudah lama. Misalnya seorang ibu yang baru terinfeksi HIV dari suaminya. Ini kan sebenarnya tidak semudah yang kita bayangkan kan, menerima status HIV ini. Apalagi seorang ibu yang misalnya dia adalah duduk dengan gimana ya, baik di rumah mendampingi anak-anaknya, rupanya dapat oleh-oleh dari suaminya, dan akhirnya suaminya meninggal, ditinggalkan bukan harta warisan ditinggalkan, tapi virus HIV ini yang ditinggalkan. Nah, jadi kenapa kita ke Batam? Karena kita melihat bahwa Batam itu adalah daerah industri yang rentan dengan pintu masuknya penyakit menular. Misalnya ada sipilis, hepatitis, dan juga HIV ini. Karena itu adalah penyakit yang tereliminasi yang harus dicegah, karena itu sebenarnya saling keterkaitan gitu ya antara satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan distrik sangat luar biasa ya, distrik 20 Kepri ini. Iya, jadi kami mengucapkan terima kasih Nang. Udah closing aja. Belum mau closing, Masih ada yang mau ditanya. belum closing. Nah, kami boleh juga Oke, menyampaikan Chris, ya. tentang itu Nang. Tentang Catin, Ya. konseling dan juga tes kesehatan calon pengantin itu juga sangat penting Penting Amang. banget. Karena kalau itu tidak diberlakukan misalnya dari gereja, maka dari Kemenkes, dari negara mungkin yang akan menerapkannya. Karena harapan kita di tahun 2030 target dunia itu harus ending AIDS. Yes. Iya, tidak ada lagi kasus HIV baru, tidak ada lagi kematian karena AIDS, dan juga tidak ada lagi stigma dan juga diskriminasi terhadap ODIP, orang dengan HIV. Jadi kayak mau closing ya. Iya, sudah panjang lebar. Iya, nah. Nggak terasa memang waktunya. Ya. Boleh. Mau liatin mah dong sih. Padahal sudah belum mau tutup ya. Iya, luar biasa lah. Dengan pendampingan dari HKBP AIDS Ministry, tidak hanya menjangkau jemaat HKBP, tapi berbilang kaum, ya kan? Tidak dibatasi oleh denominasi Iya, gereja, bahkan agama Muslim, juga kurasa ya. tidak Iya. dibatasikan. Semua orang kalau butuh bantuan, ya HKBP AIDS Ministry ada untuk mereka. Solusi. Ya. Benar. Solusi. Iya. Luar biasa itu. Jadi aku terdiam dah nengok ini. Luar biasanya gitu Karena loh. sudah banyak hal yang sudah dilakukan kan. Ya, divisi penjangkauannya juga, pendampingannya juga, kemudian komunikasi informasinya juga, dan semua sudah diterangkan. Jadi lembaga HKBP AIDS Ministry ini adalah solusi untuk semua orang Iya. yang merasakan sesuatu, yang merasa terpinggirkan atau merasa terbuang, ternyata tidak. Makanya yang terakhir mungkin ini ya, Iya.
ada informasi yang boleh dapat didengar, yang dapat apa namanya tuh? Mungkin apa namanya, statement yang bisa menguatkan lah dulu. Iya, atau Oh ya. dari mana supaya bisa, oh saya ke sana lah, Oke. siapa yang dapat bantu saya, Iya, gitu. kalau kan mungkin dia susah mengungkapkan kepada orang Benar-benar. lain. Iya, Tapi curhatnya ada kemana? kontak person yang Oh yang iya, rahasia. persennya. yang jamin rahasia gitu. Iya, kalau masih malu, Iya. supaya tak malu, yang setengah kuat harus menjadi kuat. Iya, betul. Kan tadi sudah diterangkan apa itu HIV, apa itu AIDS-nya, kemudian bagaimana caranya dan kepada siapa mengadu. Benar-benar. Ya, Amal. makanya Mungkin sama pendetanya ibu bisa bapak dulu. yang di sini datang menyampaikan Iya, itu betul. terima kasih atas kedatangannya dan kehadirannya. Tapi kami juga minta informasi yang boleh didengar, Iya. dilihat, Benar. siapa yang sudah mendengar dan melihat pertemuan kita saat ini. Silakan. Iya, kita punya layanan konseling online ya, Nang. Jadi teman-teman yang sepertinya ingin konsultasi tentang HIV atau seputar ya kehidupan. Karena kita banyak yang curhat, sama banyak juga yang curhat di TikTok Iya. kita. Mungkin anak muda Ada sekarang TikToknya ya? ada. Keren banget. Jadi anak muda kita seringnya tuh pakai TikTok mereka. Bukan tap-tap layar aja yang ada ya? Iya. TikTok juga ada. Iya. Tiap layar. Ayo silakan. Ya, jadi teman-teman kalau mau konseling online, mau nanya-nanya seputar HIV tapi malu, kalau anak muda biasanya dia pakai akun anonim gitu ya. Bisa ke YouTube atau ke Instagram, ke TikTok, dan semua informasi dan percakapan kita itu bersifat rahasia, tidak kemana-mana iya. gitu. Jadi teman-teman bisa mengakses informasi dengan nyaman. Nah, kabar baiknya juga jika teman-teman kayaknya aku pengen lah ada sosialisasi HIV/AIDS di gerejaku. Gimana ya caranya? Kabar baiknya HKBP AIDS Ministry menyediakan layanan sosialisasi HIV gratis. Ya. Jadi kita bisa dipanggil. Tapi kalau mau dibayar juga bisa juga. Iya. Tapi kalau mau disumbang untuk anak-anak dengan HIV boleh juga. Tapi kita itu layanan HKBP. Jadi kita bisa online atau bisa juga offline. Misalnya Amang Inang yang ada di Kalimantan gitu ya contohnya, atau ada di distrik mana, kayaknya kalau HAM datang mahal deh ongkos pesawatnya misalnya gitu ya, tapi kita bisa sosialisasinya Zoom gitu. Ya, betul. Dan itu gratis, jadi kita bisa menyampaikan seks edukasi juga, kemudian informasi HIV/AIDS, dan kalau misalnya Inang kami pengen punya buku saku, itu bisa dikontak juga ke kami. Nah, nanti kita akan upayakan supaya bisa teman-teman mengakses bahan-bahan edukasi seperti brosur, buku saku tentang HIV atau modul pendidikan seks, karena kita sudah punya modul pendidikan seks juga. Begitulah, kami harapannya meskipun 11 orang tapi bisa hadir untuk semua. orang. Tapi kabar baiknya sebenarnya di distrik-distrik kita sudah Harus punya HAM ada, distrik. iya. Nah, jadi di beberapa distrik itu kita sudah punya teman-teman yang bisa menyampaikan informasi HIV/AIDS juga. Nah, kalau misalnya kayaknya di distrik kami belum ada, masa sih? Yuk kita adakan lagi, kita aktifkan lagi, itu juga bisa. Kira-kira begitu, Amang. Bisa linknya Diakonnya. apa tuh? Link. Linknya untuk apa? itu semua informasi maksudnya. Iya, dikunjungin aja Instagram HKBP saja. Oke. Kita ada di YouTube, kita ada di Facebook, kita ada di Langsung TikTok. baca mukanya. Website kita lagi pembenahan sebenarnya. HKBP AIDS Ministry Iya, ya. jangan salah. Soalnya kemarin, halo Inang, ini HKBP Chemistry gitu ya. Oh, jangan. Oh jangan, bukan Cari jodoh chemistry itu. ya. Ya. HKBP AIDS Ministry. Iya, untuk secara khusus di Batam ini ada pertemuannya secara onsite loh. Itu Oh, iya. hari Iya, kita ada pelatihan workshop ya Kak ya. Iya, workshopnya. Kita sedang ada workshop, memang saat ini masih terbatas, tetapi kita juga minta doa dan dukungan dari teman-teman semua. Semoga workshop 2 hari ini, workshop migran, kita akan membahas tentang migran dan HIV, bagaimana teman-teman migran itu dapat mengakses layanan kesehatan terkait HIV atau juga bisa mencegah dirinya dari tertular HIV. Nanti akan dilaksanakan di tanggal 27 sampai 28 di
Golden View Di Golden View Hotel. Golden View. Iya. dan kan juga Amang untuk sosialisasi ada di 4 gereja untuk tanggal 1 Maret. 1 Oh, Maret. iya. Nah, benar. ada di HKB Resort Batan, HKBP Resort Sungai Langkai, HKBP Resort Tanjung Piayu, dan juga HKBP Resort Nauli Bida Ayu. Jadi untuk semua pemuda, remaja secara khusus, datanglah bergereja. Ya. Iya. Bagi Amang Inang yang pengen kami datang, hubungi aja kami. Bosan. Selagi dihubungi pasti datang. Iya. Iya, benar. Sebelum pulang ya, Nak ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dari HKBPH Ministry yang datang jauh dari Bali ke luar biasa informasi dan menambah wawasan kami dan pemahaman kami tentang HKBPH ini. Semoga dengan kedatangan Bapak Ibu dan juga semua pemaparannya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, bagi yang terpapar dan juga keluarga dan semua kalangan ya. Jangan bosan-bosan mengedukasi, Siap. ya kan? Kalau Bapak Ibu dari satu tempat ke tempat lain mungkin kecapean, kelelahan kan, tetapi jangan pernah bosan karena kehadiran Bapak Ibu itu menjadi kesembuhan bagi banyak orang. Terima kasih Terima kasih. atas Sama-sama, waktunya. Lain kali bertemu lagi ya. Terlebih Bapak Sihite Iya, ya, iya. masih perlu banyak pengalaman yang harus Iya, dibicarakan bicarakan. di podcast ini. Lain kali kita ketemu lagi. Demikian ya Bapak Ibu Saudara sekalian telah mengikuti channel YouTube podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Demikian perbincangan kita dari pihak HKBPH Ministry untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Shalom.